Perkenalkan, nama saya Vanes Jonathan. Saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Beta Zurufulbaiti dan Monica Apriani Simanulang. Di sini bertujuan untuk menjelaskan dasar Excel dan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Langsung saja, kalian dipastikan sudah memiliki aplikasi Microsoft Excel di dalam laptop atau komputer kalian. Baik, jadi untuk yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat di dalam Excel. Di sini itu ada yang namanya Home, Insert, Page Layout atau Formula. Nah, tab-tab ini atau menu-menu ini biasa disebut sebagai menu bar. Dalam menu bar ini terdapat fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang kalian gunakan untuk mengedit data yang kalian olah. Nah, ini disebut sebagai ribbon atau pita ya di dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian terdapat juga title bar. Title bar itu terdapat di daerah sini. Title bar itu adalah worksheet atau workbook yang kalian kerjakan. Nama worksheet atau workbook yang kalian kerjakan saat ini. Lalu kemudian ada namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah toolbar yang sudah dikustomisasi sedemikian rupa agar mempermudah kalian dalam mengolah data di dalam Excel. Lalu di dalam Excel juga kalian harus tahu istilah kolom dan baris. Apa itu kolom dan apa itu baris? Kolom itu adalah kolom A, B, C, D yang berbentuk huruf, dan baris itu adalah seperti baris 1, 2, 3 yang berbentuk angka. Setelah kalian tahu kolom dan baris, lalu kemudian kalian juga bisa mengklik salah satu kotak kecil yang ada di sini. Nah, kotak ini dinamakan cell. Cell itu adalah perpotongan antara baris dan kolom di dalam data kalian. Nah, di sini perpotongan antara kolom A dan baris 1. Maka sel ini dinamakan sel A1. Kemudian di sini terdapat name box. Name box ini adalah kotak yang berisi sel yang kalian klik atau sel aktif. Lalu kemudian setelah tahu apa itu sel aktif dan kolom dan baris, ada yang namanya range. Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel aktif yang kalian blok. Misalkan saya blok seperti ini. Berarti ini adalah range dari A1 sampai dengan C5. Lalu kemudian di Excel juga ada yang namanya sheet atau satu spreadsheet. Satu lembar kerja ini dinamakan spreadsheet. Lalu jika kalian ingin menambah sheet yang baru, tinggal kalian klik di sebelah tambah ini. Lalu bisa kalian ganti namanya menjadi sheet lama. Ini kemudian sheet baru. Jika kalian mengklik tanda plus di bawah ini, berarti kalian menambah satu lembar kerja baru atau satu spreadsheet baru. Kemudian ada yang disebut sebagai formula bar. Formula bar di sini adalah berfungsi untuk menampilkan data atau rumus yang kalian ketik di dalam satu sel. Misalkan saya ambil contoh seperti ini. Data. Nah, di dalam formula bar ini akan menunjukkan data atau huruf yang kalian ketik di sel aktif tersebut. Lalu kemudian di bawah sini kalian bisa lihat ini adalah dinamakan scroll. Nah, scroll ini terdiri dari scroll horizontal dan vertikal. Horizontal itu scroll mendatar, yaitu ke kiri dan ke kanan, dan scroll vertikal itu ke atas dan ke bawah. Lalu untuk melihat file kalian siap atau tidaknya untuk diolah atau diedit, kalian bisa melihat di bagian bawah sini.
di sini dinamakan sebagai status bar di Microsoft Excel. Jika di sini sudah tertampil ready atau siap digunakan, maka kalian sudah bisa mengedit data kalian di Microsoft Excel. Lalu kemudian fungsi statistik akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk menghitung nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average. Sama dengan average, terus kita klik di kolom C 6 sampai kolom C13, terus tutup kurung, enter, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau udah seperti ini, gampang, kita tinggal mengcopy ke samping. Cara mengcopynya seperti ini, tinggal lama terus tarik ke samping kayak gini, maka akan keluar secara otomatis. Nah, untuk menghitung nilai tertinggi kita akan menggunakan rumus max. Sama dengan max, klik kolom C6 sampai kolom C3, tutup kurung, enter, maka akan keluar seperti ini. Sama sih kayak rumus yang sama pengerjaannya kayak yang tadi, namun menggunakan rumus yang berbeda. Oke, kalau udah kayak gini kita tinggal copy ke samping. Untuk menentukan nilai terendah kita akan menggunakan rumus min. Terus kita klik C6 sampai C13, enter, maka akan menghasilkan ini. Terus tinggal copy ke samping, udah beres. Untuk mencari nilai terbanyak kita menggunakan rumus mode, yaitu sama dengan mode tutup kurung, klik C6 titik 2 lalu C13 tutup kurung lalu di enter. Ini hasilnya 10. Kita copy paste, kita tarik samping, enter. Sudah seperti ini, sama semua. Lalu kita mencari jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa kita dapatkan dengan rumus count. Sama dengan count tutup kurung, kita tarik dari C6 lalu ke C13, tutup kurung, enter. Ya, seperti ini hasilnya 8.